Teman-teman, kini kita bongkar lagi kebohongan Dr. Wahabi Ustadz Ali Musri. Saya pernah di Madura, di Sumeneb itu berdebat dengan Isur Ramli, yang itu tokoh NU itu. Saya pernah berdebat dengan dia. Saya itu diundang tanpa diberitahu, dijebak, disediakan video. Sampai sekarang nggak berani menyebarkan videonya, Pak. Nggak berani menyebarkan videonya, karena saya bantah semua tuduhan-tuduhan fitnah dia. Nggak pernah berani menyebarkan videonya. Tuduhan-tuduhan ini nggak ada bukti sebetulnya. Suka mengkafirkan, memang mudah mengkafirkan orang. Tidak mudah itu. Sebagaimana Pak Mui tadi menjelaskan, nggak boleh menyesatkan orang itu, tidak mudah. Kalau tidak sesat Anda lebih dahulu ditarik ke neraka itu, dipenjara pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya mulai dengar, mulai diisukan sebagai aliran Wahabi, mulai diisukan sebagai radikalisme, dan itu dulu awal-awal saya kesini saya sudah bilang itu. Kalau ada tuduhan-tuduhan, tolong panggil para ustadz rumah saya kalau ada kecurigaan. Maka pada masyarakat jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan itu. Apa yang kita ajarkan sini, Bapak-bapak lihat sendiri dalilnya apa, perkataan siapa. Ya, kita tidak pernah mengajak ke ormas tertentu, aliran tertentu tidak ada. Kita mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Itu selesai. Muhammadiyah kah dia, NU kah dia, parti dia, siapapun dia. Ini kita ajak semua. Kita tidak mengajak ke ormas tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Teman-teman Aswaja dan seluruh kaum muslimin yang menyimak video ini dimanapun berada. Kali ini saya ditemani oleh teman seperjuangan saya, teman dari pondok, terus teman berjuang di NU, sampai sekarang tetap jadi teman, mudah-mudahan tetap berteman di akhirat nanti ya Ustadz. Amin, amin, amin. Baik, kali ini saya akan membongkar salah satu kebohongan yang dilontarkan oleh Pak Doktor dari kalangan mereka, yaitu Dr. Ali Musri. Di mana? Salafi Wahabi itu. Iya, betul. Orang Jember juga itu Ustadz. Iya, iya. Di mana Pak Dr. Ali Musri ini melemparkan sebuah tuduhan, video yang viral bahwa katanya dia dijebak Ustadz ketika hadir di Sumeneb, itu dijebak untuk debat dengan Idrus Ramli. Kebetulan saat ini saya bersama dengan beliau Ustadz Abi Hamdan, karena waktu itu beliau itu sebagai pengurus NU juga pengurus MUI dan hadir di acara tersebut. Baik teman-teman, sebelumnya kita baca dulu status dari Kiai Idrus Ramli. Kemarin ini 2 jam yang lalu. Ada Ustadz Wahabi bilang di depan jamaahnya, pernah berdebat dengan saya di Sumeneb dan membantai saya. Kebetulan Sumeneb itu kabupaten kami. Lalu bilang videonya sengaja tidak saya posting di YouTube. Sebenarnya tidak ada perdebatan karena Ustadz yang bersangkutan tidak mau berdebat dan tidak mau panel satu forum dengan saya. Akhirnya karena acaranya memang satu sesi waktu di Sumeneb itu ya, tetap dilakukan satu forum. Dengan permintaan dia tidak ada debat dalam acara. Pada waktu itu saya membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan si Wahabi itu berbicara tentang Syiah. Hanya saja dalam acara tersebut si Wahabi sempat menyampaikan pernyataan dan mengomentari buku saya dengan komentar yang sama sekali tidak ilmiah. Padahal permintaan dia sendiri tidak ada debat. Beberapa tahun kemudian saya terkejut dengan pernyataan si Wahabi di depan jamaahnya yang dengan berapi-api bilang telah membantai saya. Anehnya, ia tidak menjelaskan dalam masalah apa dia membantai saya. Harusnya ia jelaskan. Beberapa tahun dari kejadian itu, pada tahun 2015, ketika ada parade Ahlus Sunnah wal Jamaah di Aceh, orang-orang Wahabi menyebarkan isu-isu di medsos bahwa si Wahabi tersebut menantang saya debat. Ternyata setelah berita itu beredar, atasan si Wahabi tersebut datang ke rumah saya dan menyatakan bahwa isu-isu tantangan debat itu bukan dari si Wahabi yang bersangkutan, tapi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekitar tahun 2020 yang lalu, ketika saya terjadi polemik dengan si Wahabi tersebut via YouTube dan Instagram, ada beberapa pihak yang berusaha mengundang si Wahabi tersebut untuk berdialog dengan saya. Ternyata orang tersebut menghindar dan tidak mau.
Ya, sebenarnya di Sumenep itu tidak ada debat karena permintaan dia ndak usah debat, tidak ada debat-debat. Oke, kita kembali ke Ustadz Abi Hamdan yang kebetulan waktu itu hadir menyaksikan penyampaian dari Kiai Idrus Ramli dan Ustadz Wahabi Ali Musri tersebut. Nah, begini Ustadz. Iya, iya, iya. Kita kan sudah dengar di awal bahwa Dr. Ali Musri itu menyatakan bahwa dirinya pernah diundang di PCNU Sumenep, di NU Sumenep. Iya, iya. Nah, diundang dan dijebak debat dengan Idrus Ramli bahwa Idrus Ramli dan semuanya pokoknya itu sudah tidak berani untuk mempublikasikan hasil rekamannya katanya Ustadz. Dibantah semuanya. Iya. Yang saya tanyakan waktu itu Ustadz hadir apa enggak? Pada waktu itu kebetulan saya hadir karena saya juga diundang. Oh iya. Ya. Itu tempatnya di mana Ustadz? Tempatnya itu di kantor PCNU Sumenep. Di kantor PCNU Sumenep. Iya. Ya, kebetulan sebenarnya kami dan beliau adalah sebagai LBM, Lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama. Iya. Jadi kami itu sebenarnya tahu dan ini yang lebih tahu tentang masalah waktu itu. Nah, itu kan katanya debat Ustadz. Iya. Sebenarnya kronologinya bagaimana? Debat beneran atau gimana Ustadz itu Ustadz? Kalau masalah itu dijebak itu menurut saya tidak benar seperti itu. Gak benarnya gimana itu? Artinya sebelumnya yang jelas itu kan ada undangan. Artinya ada pemberitahuan kepada Ustadz Ali Musri bahwa pada hari ini jam ini adalah undangan di PCNU Sumenep. Hadir beliau kan? Nah, beliau hadir. Nah, jelas ada undangan pada waktu itu. Karena di situ saya lihat juga ada panitianya. Tidak mungkin langsung Ali Musri itu ditodong, ayo ikut. Kan tidak mungkin seperti itu. Oh, iya, iya. Iya. Jadi secara logika saja tidak masuk akal kalau bilang dijebak. Nah, kalau di tempat itu memang pada waktu itu beliau berdua antara Ustadz Idrus Ramli dengan siapa itu? Ustadz Ali Musri memang sama-sama menjadi penyaji di depan. Pemateri. Artinya narasumber. Dan saya kira itu hanya dialog gitu. Artinya mudzakarah istilahnya itu. Yang Ustadz Idrus memaparkan tentang keaswajaan, menjelaskan tentang aswaja. Ustadz Ali Musri menjelaskan tentang Salafi Wahabi pada waktu itu. Nah, jadi tidak ada istilah-istilah dijebak itu, tidak mungkin seperti itu. Apa terjadi, anggaplah seperti orang debat antara Idrus Ramli dan Ali Musri saling jawab, saling tanya, apa terjadi Ustaz? Sedikit ada, artinya sebentar cuma. Tapi setelah Ustadz Idrus Ramli itu bilang, jangan komentari saya. Oh, berarti waktu itu Ustadz Idrus Ramli ketika menyampaikan materinya dipotong oleh? Tidak dipotong, ada sesi masing-masing. Oh iya. Cuma sedikit mengomentari Ustadz Idrus Ramli tentang keaswajaan. Beliau bilang, jangan komentari saya jika tidak ingin dibeberkan tentang fitnah dari Salafi Wahabi. Akhirnya yang diam itu Pak Ali Musri. Iya, yang diam Ustadz Ali Musri sendiri. Tidak, artinya diamnya bagaimana? Setelah itu tidak lagi mengomentari atau merespon yang Ustadz Idrus Ramli. Itu yang terjadi sebenarnya pada waktu itu saya hadir. Berarti apa yang disampaikan Pak Ali Musri di videonya bahwa terjadi debat dan dibantah semua pernyataan dan tuduhan Idrus Ramli, tuduhan orang NU, Kiai NU Idrus Ramli terhadap Ali Musri itu adalah bohong belaka berarti. Ya, bohong itu kan sampai diam katanya semua itu kan. Iya. Tidak membantah setelah dibantah oleh Ustadz Ali Musri. Yang diam sebaliknya. Artinya diam tidak mengomentari Ustadz Idrus Ramli itu adalah Ustadz Ali Musri. Oh iya, karena momennya saat itu bukan momen untuk debat. Iya, bukan momen untuk debat. Hanya dialog saja. Jadi dua-duanya ini ya, kalau saya simpulkan dua-duanya Ustadz Idrus Ramli dan Ustadz Dr. Ali Musri itu sama-sama memaparkan apa yang ada di kepala masing-masing sudah itu. Iya, bawa laptop pada waktu itu Ustadz. Semuanya ya. Sama-sama bawa laptop. Artinya materinya itu sudah sama-sama disiapkan. Artinya saya meluruskan tidak benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Musri. Kalau dijebak. Kalau bilang dijebak atau semuanya itu diam. Termasuk Ustadz Idrus Ramli itu diam. Artinya dianggap mungkin kalah kalau di situ.
Kalau videonya itu. dijebak nggak mungkin materinya disiapkan seperti itu ya, Ustaz? Iya, enggak mungkin. Enggak mungkin disiapkan seperti itu.